Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sudah hadir di eh, virtual Zoom ya, untuk yang kelas di virtual Zoom, untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, yang sudah masuk di virtual Zoom bisa mengaktifkan on cam-nya untuk dokumentasi ya kehadiran di siang hari ini untuk mata kuliah termodinamika. Ya, nah ini eh, yang ada di offline kelas B ya. Kemudian untuk yang virtual Zoom itu ada di kelas A dan kelas C. Lalu di pertemuan ini ada beberapa hal yang nantinya bisa menjadi bahan diskusi atau pertanyaan ya untuk materi perkuliahan. Kemudian yang selanjutnya untuk tampilan ya untuk tampilan share screen-nya sudah bisa keluar untuk yang di virtual Zoom. Share screen-nya bisa terlihat ya. Ya, yang berikutnya share screen-nya ya. Untuk yang ada di virtual Zoom, tampilannya sudah bisa terlihat. Sudah, Pak. Ada Pak? Ya, nah ini adalah eh, pertemuan lanjutan ya, yang di pertemuan
beberapa minggu yang lalu ini sudah diceritakan atau sudah dibahas mengenai eh, perbedaan antara kompresor, kemudian turbin. Selanjutnya kondisi-kondisi tersebut pada saat dilakukan ya analisis ini ada pendekatannya menggunakan hukum pertama termodinamika. Untuk hukum pertama termodinamika yang di bagian ya, ini adalah menceritakan mengenai kompresor ya. Kompresor itu yang sudah lama diketahui itu merupakan adalah tools atau alat yang dipergunakan untuk melakukan pemampatan atau melakukan kompresi terhadap fluida. Fluida apa yang digunakan? Fluidanya adalah fluida gas ya atau fluida udara yang bisa dilakukan kompresi. Kemudian dari hasil kompresi tersebut nanti energinya dirubah ke dalam bentuk energi mekanik yang mekanik ini nanti bisa meningkatkan ya atau bisa menghasilkan energi yang lebih besar untuk nilai tekanan. Kemudian ada peningkatan suhu. Jadi pada saat terjadi proses kompresi terhadap fluida udara, maka bisa menimbulkan eh, kenaikan suhu atau temperatur pada fluida tersebut. Ya, ini udah umum ya, yang ini bisa dituliskan bagaimana menghitung nilai W atau kerja yang dibutuhkan dengan mengetahui terlebih dahulu berapa besar nilai fluida masuk dan berapa besar nilai fluida yang keluar. Ya, untuk di virtual Zoom ya, untuk virtual Zoom suaranya bisa jelas stabil terdengar ya. Iya Pak Awan Pak. Ya. Nah, ini adalah rasio. Rasio itu merupakan perbandingan ya. Jadi pada saat kompresor ini dipergunakan, ada perbandingan antara tekanan yang diperoleh pada saat tekanan keluar dengan tekanan udara yang masuk di dalam kompresor tersebut. Jadi nanti bisa diperbandingkan antara tekanan masuk dengan tekanan yang keluar. Selanjutnya adalah bagaimana prinsip dasar. Jadi kompresor ini bekerja dengan prinsip dasar. Yang pertama ada namanya proses nilai efisiensi isentropik kompresor. Jadi bisa diartikan kompresor ideal akan melakukan kerja secara isentropik. Nah, ini merupakan eh, teori ya. Jadi kalau nanti ada yang melakukan analisis terhadap efisiensi kerja eh, kompresor itu membandingkan antara perhitungan hasil ya hasil perhitungan ini adalah hasil perhitungan
Ini hasil perhitungan yang bagian atas ini. Kemudian yang di bagian bawah ini adalah kondisi aktual atau kondisi sebenarnya. Sebenarnya itu didapatkan dari hasil eh, pengujian ya, atau dari hasil percobaan. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kompresor efisiensinya tidak pernah bisa mencapai 100%? Efisiensinya tidak pernah atau tidak bisa mencapai 100%. 100% itu artinya nilai efisiensinya penuh. Nah, perbandingan efisiensi antara isentropik itu hasil perhitungan dengan kondisi beberapa asumsi yang dipergunakan. Lalu di bagian bawahnya adalah kondisi aktual. Ini adalah kondisi eh, kerja ya, atau kerja secara aktual. Ya, lalu bagaimana bagian yang selanjutnya ya? Untuk bagian ini adalah proses termodinamika. Kondisinya ini untuk case-nya itu atau kasusnya itu terjadi pada turbin, turbin dan kompresor. Yang pertama adalah ada proses isentropik. Isentropik ini kondisinya artinya tanpa perubahan, jadi tidak ada perubahan secara entropi. Turbin maupun itu kompresor idealnya beroperasi atau bekerja secara isentropik dengan arti bahwa tidak ada peningkatan entropi. Jadi pada saat turbin tersebut beroperasi atau kompresor tersebut melakukan kerjanya, maka tidak ada peningkatan nilai entropi selama terjadinya proses kompresi atau maupun secara ekspansi ya. Kalau kompresi itu proses dimampatkan, kemudian kalau ekspansi kebalikan, berarti volumenya mengalami penambahan. Kalau kompresi volumenya diperkecil, sedangkan ekspansi volumenya mengalami peluasan volume. Lalu dalam kenyataannya ada peningkatan entropi. Nah di sini adalah statement atau kata yang menjelaskan ini adalah kondisi aktualnya. Ini adalah kondisi ideal. Ideal itu atau kondisi asumsi ya. Asumsi bahwa tidak ada peningkatan entropi. Kemudian kenyataannya atau yang tadi aktual ya. Aktual atau sesungguhnya sebenarnya selalu ada peningkatan entropi. Hal ini ditimbulkan atau disebabkan dipengaruhi oleh adanya friksi atau gesekan dan perpindahan panas. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan tadi ya, kompresor atau nilainya itu, nilai efisiensinya tidak pernah bisa mencapai
100% karena adanya friksi atau gesekan dan perpindahan panas yang terjadi karena proses kompresi yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya proses adiabatik. Adiabatik ini eh, sama halnya kondisinya terisolasi. Jadi antara sistem dengan lingkungan itu tidak mengalami perpindahan panas ya. Jadi panasnya tidak berpindah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Itu adalah eh, kondisi adiabatik. Jadi kondisinya asumsi lagi. Jadi asumsinya itu adalah proses adiabatiknya itu bahwa panas tidak mengalami perpindahan. Kompresor dan turbin biasanya dianggap bekerjanya itu karena di sini ada kata dianggap ya, dianggap itu artinya sama saja dengan asumsi. Asumsi atau asumsi itu sama saja dengan anggapan ya, anggapan atau eh, perkiraan bekerja secara adiabatik tanpa perpindahan panas yang berpindah ke lingkungan. Lalu yang berikutnya antara energi yang masuk, jadi ini masuk lagi ke teori hukum satu ya, HK1 termodinamika. Termodinamika bahwa menjelaskan energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi energi mengalami perubahan. Nah, di bagian ini energi yang masuk atau yang bisa diartikan dengan hukum konservasi energi, energi yang masuk atau keluar sepenuhnya dalam bentuk kerja itu yang dihasilkan dalam bentuk menghasilkan nilai W. Nilai W atau nilai kerja bukan dalam bentuk nilainya itu ketika hasilnya berupa panas. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum kedua. Nah, di hukum kedua ini termodinamika memberikan peran penting dalam hal menjelaskan adanya ketidaksempurnaan dalam kompresor dan turbin. Ya, lalu yang berikutnya entropi selalu meningkat dalam hal kondisi aktual ya. Untuk kondisi aktual, entropi selalu mengalami penambahan. Entropi itu ya nilainya ini mengalami penambahan dan menyebabkan inefisiensi. Jadi inilah yang menjadikan atau menyebabkan efisiensi dari turbin dan kompresor tersebut tidak pernah bisa mencapai 100%. Ya, sampai sini ada ya pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan dari virtual Zoom atau yang dari offline? Nah, kalau tidak ada, di bagian selanjutnya adalah nilai efisiensi turbin dan kompresor. Untuk efisiensi turbin dan kompresor ini menjelaskan sejauh mana perangkat atau tools tersebut ya, perangkat itu sama saja dengan tools. Tools atau alat, ya alatnya itu adalah eh, turbin dan kompresor. Jadi turbin dan kompresor itu adalah
alat yang dipergunakan. Kemudian nilai efisiensi dihitung dengan membandingkan perubahan energi aktual. Jadi pada saat mengatakan apakah suatu sistem atau mesin memiliki nilai efisiensi yang tinggi jika mesin tersebut atau turbin atau kompresor tersebut nilainya hampir mendekati kondisi aktual. Sampai sini bisa membayangkan ya yang dimaksud dengan kondisi aktual atau kondisi sebenarnya dengan kondisi yang terjadi secara ideal atau isentropik. Ya, lalu yang berikutnya efisiensi kompresor itu range-nya atau diperkirakan ya. Diperkirakan nilai efisiensi kompresor itu bisa bernilai secara standar, secara fabrikasi itu nilainya 70% sampai 85. Jadi batas bawahnya 70% dan eh, paling tinggi nanti nilai nilai efisiensinya itu 85%. Jadi kalau misalnya melakukan kalkulasi atau perhitungan ya nanti kalau misalnya ada mengerjakan skripsi nilai efisiensi kompresornya itu sampai bisa 100%. Nah, itu yang perlu dibuktikan atau divalidasi bagaimana efisiensi tersebut bisa mencapai nilai yang hampir mendekati kondisi aktual. Kenapa hal itu bisa perlu lakukan validasi ya? Karena di bagian ini adalah proses perubahan dari efisiensi yang terjadi secara isentropik itu tadi dipengaruhi oleh nilai entropi. Jadi pada saat kompresor tersebut bekerja atau beroperasi, maka menghasilkan atau menyebabkan perubahan nilai entropi. Nah, nilai entropi ini kondisi aktualnya. Secara teori itu mengasumsikan bahwa tidak mengalami perubahan entropi, tetapi secara aktual atau secara sesungguhnya atau sebenarnya terjadi perubahan nilai entropi. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada di bagian berikutnya, saya akan masuk ke penjelasan yang selanjutnya. Untuk yang ada di virtual Zoom ya, untuk tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat keluar. Yang ada di virtual Zoom, Sudah, share Pak. screen-nya bisa terlihat ya. Nah, ini adalah ilustrasi tadi mengenai turbin ya. Kalau tadi menceritakan kompresor dan turbin, lalu di bagian ini ada namanya steam. Kira-kira ada yang bisa membayangkan nggak steam itu apa?
Hah? Uap ya. Jadi turbin yang berputar disebabkan karena adanya uap. Ya uapnya ya mudahnya bayangkan misalnya apa eh, merebus air hangat ya atau air air mendidih itu mengeluarkan uap yang keluar dari eh, alat masak atau biasa dikenal dengan nama teko ya atau ceret. Nah, berawalnya dari situ. Jadi uap ini tekanannya besar, pressure ya, tekanannya tinggi dan besar sehingga bisa menggerakkan. Yang digerakkan adalah turbinnya. Jadi turbinnya yang mengalami eh, pergerakan. Pergerakannya dalam hal ini berupa rotasi atau melakukan putaran. Di ilustrasi gambar ini merupakan ilustrasi gambar. Di sini ada eh, satu persatu ya dari saluran masuk. Ini kalau dibesarkan ada namanya P1. P1 itu artinya dengan satuan 2 MPa. Tekanan masuk ya. Tekanan masuknya 2 M-nya itu adalah megapascal. Kemudian temperatur yang masuk di saluran masuk dengan suhu 400 Celcius. Kemudian kecepatan 50 meter per second dan Z ini adalah faktor nilai ketinggian ya. Jadi kalau ini dilakukan perhitungan, nah ini adalah Z-nya, Z-nya di sini ya. Kemudian ini kalau dihitung, ini tingginya terhadap permukaan ya. Jadi kalau ini adalah di sini misalkan ini eh, tanah, nah ini ditarik ke bawah. Ya, ini adalah nilai Z Z1 ya. Jadi kalau misalkan ini turbinnya ini masih sampai bawah ya. Nah, ini adalah nilai Z1-nya. Kemudian untuk di bagian berikutnya, bagian berikutnya adalah nilai P2. P2 itu ada saluran keluar tekanan, tekanannya 15 kPa, kilo Pascal. Kemudian X2 90% nilainya. V2 itu kecepatannya bertambah ya. Masuknya 50 meter per second tapi di zona keluarnya nilainya eh, hampir 4 kali lipat 180 ini 50 ya 50 kali 3 itu 108 kali 50 kali 3 150 kemudian ya hampir 3 lebih ya 3 kali 3 lebih apa 3 3 lipat lebih untuk nilai kecepatan yang mengalami penambahan. Kemudian Z2 ini adalah ketinggiannya sama seperti yang tadi. Ini di bagian ini nilai ketinggian. Nah, ini bisa saja di bagian nilai Z2.
Dari hasil putaran turbin, steam turbin menghasilkan W. W adalah kerja. Nilainya dari kerja yang dihasilkan atau dikonversikan dari putaran turbin yang ditimbulkan oleh uap menghasilkan kerja bisa kerjanya itu menghasilkan nilai 5 MW megawatt. Jadi dari putaran turbin hasilnya menghasilkan kerjanya itu nilainya adalah 5 megawatt. Kemudian yang berikutnya satu persatu di bagian ini dijelaskan mengenai parameter masuk. Bila ada saluran masuk, ini merupakan saluran masuknya. Yang tadi sudah diceritakan ada 2 megapascal dengan temperatur fluida yang masuk 400 Celcius, kecepatan 50 meter per second, dan ketinggian zonanya itu kalau tadi nilainya di bagian ini nilainya adalah 10 ya. 10 meter. Lalu yang selanjutnya adalah bagian keluar. Nah, di bagian ini ada perubahan ya. Perubahan nilai tekanan. Jadi kalau dituliskan P1 lebih besar dari P2. Tekanan di zona masuk lebih besar dari tekanan di zona yang keluar. Selanjutnya menghasilkan kerja. Nah, kerja ini yang tadi dikonversikan dari hasil putaran turbin. Jadi turbinnya mengalami rotate, putaran yang terhubung dengan bisa saja terhubung dengan generator ya, karena umumnya proses pengkonversian energi ini ingin menghasilkan energi, outputnya itu adalah energi di bagian akhir adalah energi mekanik atau energi listrik. Kalau energi mekanik itu ya energi gerak. Jadi kalau ini terhubung dengan misalnya dengan roda atau dengan objek yang berputar, ya nanti roda tersebut akan mengalami pergerakan. Kemudian bagaimana melakukan analisisnya? Untuk analisisnya pendekatannya dengan menggunakan hukum pertama termodinamika, jadi energi yang masuk dikonversikan ke dalam bentuk energi kerja dan menghasilkan energi mekanik atau ke dalam bentuk energi yang lain. Nah, ini merupakan equation-nya atau persamaannya. Jadi cukup banyak ya atau cukup panjang ya, tapi ya ini adalah merupakan persamaan. Di bagian ini ada key. Key itu adalah key dot ya, key titik ya. Terlihat ya di bagian ini kalau di zoom Q ya, Q besar itu adalah laju perpindahan panas. Kenapa ada laju perpindahan panas? Karena tadi di bagian masuknya itu ada fluida yang mengeluarkan panasnya. Jadi panasnya ini nilainya 400 ya. Masuknya itu 400 Celcius. Nilai Q, Q, Q dot ya, Q titik itu sama dikurang dengan laju kerja yang dihasilkan oleh turbin.
Jadi didapat dari nilai ini. Nah, komparasinya adalah ada energi panas dengan pengaruhnya terhadap nilai W atau laju kerja yang dihasilkan oleh turbin sehingga turbinnya menghasilkan eh, daya 5 megawatt. Kemudian M dotnya di sini sama dengan ya. M titik M dot adalah laju aliran massa. Jadi masanya adalah massa fluida uap, itu berapa nilai lajunya? Biasanya ada dengan satuan kilogram ya. Kilogram per second itu nilainya, dan H merupakan nilai entalpi eh, spesifik. Nah, di sini ada nilai H-nya. Entalpi spesifik, selanjutnya kecepatan aliran. Ya, di bagian ini ada fluidanya yang masuk, V1 kuadrat, kecepatan aliran yang masuk di saluran ini, dan di bagian selanjutnya adalah V2 kuadrat untuk kecepatan keluar. Dan di bagian ini dipengaruhi oleh adanya gravitasi. Jadi pengaruh atau efek dari gravitasi masih memberikan perhitungan ya, atau memasukkan ke dalam persamaan, sehingga nilai gravity atau nilai gravitasi tersebut memberikan hasil atau kalkulasi terhadap hubungan antara nilai perubahan laju perpindahan panas dengan laju kerja yang dihasilkan. Ya, untuk nilai gravitasi dipengaruhi juga oleh faktor ketinggian. Ini faktor tingginya di sini ada nilai Z1 ya. Dan di bagian ini Z2 itu nilai faktor ketinggiannya. Nah, jadi nanti bisa dihitung menggunakan persamaan ini. Ini persamaan yang eh, ini diturunkan dari hukum pertama termodinamika. Jadi dari hukum pertama termodinamika itu diturunkan dari persamaan ini. Ya, lalu yang selanjutnya adalah nilai efisiensi untuk kualitas uap ya. Jadi uap tersebut memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap nilai efisiensi yang dihasilkan. Di bagian ini nilai uapnya 90%. Jadi 90% itu ada kondisinya di dalam ini ya. Ini merupakan sistemnya. 90% kondisinya adalah uap. 90% adalah kondisinya uap. Yang terdiri dari dua fase, ada campuran uap dan berupa cairan. Nah, lalu yang selanjutnya, semakin tinggi kualitas uap, maka semakin efisien prosesnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena uap ini menaikkan nilai tekanan. Jadi tekanannya mengalami peningkatan ketika ada di dalam ya. Jadi ketika di dalam ini tekanannya mengalami peningkatan, sehingga dengan tekanan yang cukup besar nilainya,
mampu atau bisa dengan mudah untuk bisa memutar turbin. Ini merupakan ilustrasi bagaimana proses terjadinya konversi. Jadi kalau nanti membayangkan seperti apa konversi dari steam turbin atau turbin uap, ya mudahnya atau gampangnya itu ya ilustrasinya seperti ini. Di gambar ini proses pengkonversian atau perubahan energi uap berubah menjadi atau menghasilkan energi listrik atau energi mekanik. Cukup sederhana dan mudah ya untuk memahami bagaimana eh, pengkonversian atau pengubahan energi tersebut terjadi. Nah, lalu yang selanjutnya kalau yang tadi menceritakan tentang eh, steam turbine, di bagian ini ada namanya pulp. Pulp itu katup ya, atau yang biasa dikenal dengan nama throttling pulp atau katup. Untuk throttling pulp atau katup ini, yang pertama di bagian awal ya, di bagian atasnya itu ada pengaturan adjustable pulp. Jadi katup atau pulp tersebut bisa diatur dengan buka tutup ya. Jadi dibuka 10 derajat, misalkan kenaikan 10 ya, 20, 30 derajat atau 60 derajat, 90 atau bukaan penuh sampai 360. Nah, itu adalah fungsi dari katup tersebut. Nah, katup ini fungsinya eh, banyak juga ya. Pertama, bisa mengontrol kecepatan, kemudian bisa mengontrol nilai tekanan, lalu bisa mengontrol juga nilai menutup nilai panas yang akan berpindah dari sistem ke lingkungan. Lalu yang selanjutnya yang B-nya itu poros plug. Yang membedakan antara yang atas dengan yang bawah, kalau yang bawah itu medianya eh, poros itu artinya berpori ya, melalui pori, melalui lubang-lubang kecil, melalui celah kecil. Kira-kira ada yang tahu apa media yang berpori? Media atau material yang masuk dalam media berpori apa? Busa ya, busa, spon, kemudian apa baju ya, baju baju kaos, baju kemeja, itu adalah media berpori. Lalu sumbu sumbu kompor, kompor minyak tanah itu juga masuk dalam kategori media yang berpori. Kemudian yang bagian ini ada capillarity. Capillarity itu kapiler pipa, tapi ukurannya kecil ya.
ya bisa saja diameternya itu 1 mili, sehingga dinamakan cup. Cup itu saluran kapiler yang eh, bisa dilalui oleh fluida. Contoh kapiler apa? Saluran kapiler yang ukurannya kecil, bisa sekitar apa, diameternya 1 mili. Pentil sepeda ya, atau pentil sepeda motor. Pentilnya ya, itu kan bisa keluar udara kalau di apa, di ya di di ditekan, jadi udara keluar melalui eh, saluran saluran tersebut. Nah, ini throttling memberikan kontribusi. Jadi ada jenis throttling yang bisa diatur buka tutupnya 90 apa 0 derajat, masih tertutup 10, 20 derajat, 30 sampai bukan penuh 360, dan fungsinya atau jenisnya itu berbeda-beda sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Lalu apa fungsinya throttling atau katup throttling ini? Perangkat yang digunakan dalam hal ini bisa dipergunakan di sistem eh, termodinamika. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk melakukan kontrol aliran fluida. Jadi aliran fluida itu perlu dikontrol. Kenapa kalau misalkan fluida tersebut tidak dikontrol atau tidak dikendalikan, ya nanti akan mengalami eh, kesulitan di sistem termodinamikanya. Jadi itulah fungsi dari katup atau throttling yang dipasang. Tujuannya untuk mengontrol fluida dengan bisa mengurangi nilai tekanan. Jadi tekanannya bisa mengalami penurunan secara signifikan tanpa melakukan kerja eksternal. Jadi tidak ada apa, kerja dari luar, cukup menggerakkan ini. Jadi langsung secara internal sudah terkontrol, atau misalnya ingin mengontrol fluidanya dengan poros media berpori atau menggunakan capillarity tube ya. Katup ini biasanya tidak mengubah energi, jadi di bagian katup atau pulp tersebut fungsinya tidak mengubah energi panas dari luar sistem dan bekerja secara adiabatik. Secara adiabatik itu artinya panas tidak bisa pindah ke lingkungan, atau dari lingkungan tidak bisa panasnya masuk ke dalam eh, suatu sistem. Nah, di bagian selanjutnya adalah proses throttling ini menggunakan atau mengasumsikan bahwa kondisinya entalpi konstan. Pada proses throttling, entalpi fluida yang masuk sama dengan entalpi fluida yang keluar. Nah, ini kalau kembali lagi ke pendekatan teori hukum termodinamika yang pertama. Energi total persatuan massa yang terkait dengan aliran fluida tidak berubah ketika melewati katupnya. Nah, di bagian ini sehingga bisa dituliskan nilai nilai apa, entalpi ya. Entalpi yang masuk itu akan sama dengan nilai entalpi yang keluar. H masuk sama dengan H keluar, di mana H itu adalah nilai
entalpi spesifik dari fluida yang bekerja. Lalu yang selanjutnya, tidak ada kerja yang dilakukan oleh atau pada sistem dalam katup throttling, dan biasanya proses ini terjadi tanpa pertukaran panas dengan nilai Q-nya sama dengan 0 atau kondisinya adalah kondisi adiabatik. Oke, lalu yang berikutnya ada proses penurunan tekanan. Tekanan ini eh, bisa mengalami penurunan tanpa perubahan energi yang terjadi di dalam sistem tersebut. Throttling menyebabkan penurunan tekanan. Jadi tekanannya turun drastis, ini ya cukup signifikan turunnya. Jadi kalau misalnya tekanannya tadi 2 MPa, jadi bisa turun menjadi misalnya 15 kPa, 15 kilo Pascal. Tapi di bagian ini energi internal totalnya per satuan massa nilainya masih tetap, nilainya adalah konstan. Kemudian perubahan kondisi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi tekanannya itu mengalami perubahan secara kondisional atau secara kondisi dari tekanan maksimum, tekanan paling tinggi ya, tekanan paling tinggi ke tekanan rendah, menyebabkan adanya perubahan wujud atau fase tergantung pada jenis fluida apa yang dipergunakan. Jadi kalau misalnya fluida liquid ya, cair, yang awalnya itu berupa uap, steam ya, steam uap, ini dengan penggunaan pengaturan katup, ini nanti bisa mengalami perubahan nilai tekanannya. Nah, nilai tekanan di uap, nilai tekanannya tinggi ya. Kemudian diatur oleh katup, tekanannya mengalami penurunan. Jadi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dan menyebabkan perubahan fase yang awalnya tadi dari fase uap berubah menjadi cair atau liquid. Nah, ini bisa dikontrol dengan yang namanya katup. Jadi katup tersebut fungsinya selain bisa menurunkan tekanan, menurunkan kecepatan, kemudian bisa juga menyebabkan perubahan fase atau perubahan wujud dari fluida yang dipergunakan. Ya. Sebagai contoh, di bagian ini ada menggunakan gas ideal akan mengalami penurunan suhu atau yang biasa dikenal dengan efek Joule-Thomson (JT) ya, Joule-Thomson melalui proses throttling. Jadi setelah melewati atau melalui proses throttling ini mengalami perubahan fase. Ya, lalu yang berikutnya salah satu efek dari proses throttling ini Joule-Thomson, di mana suatu nilai dari fluida bisa berubah saat tekanan berkurang. Jadi nilai suhu atau temperatur dari fluida ini bisa mengalami penurunan saat tekanan berkurang tergantung pada karakteristik thermal fluida tersebut. Sebagai ilustrasi adalah ketika menggunakan fluidanya itu nitrogen. Nitrogen itu N2 ya. Kemudian oksigen O2. Jika fluida mengalami penurunan suhu pada saat
tekanan berkurang, ini disebut efek JT, Joule Thomson, eh, yang digunakan menggunakan fluida nitrogen atau oksigen. Jadi ada eh, penurunan temperatur. Jadi temperaturnya pada saat melewati ini ya, melewati entah itu melewati adjustable pulp atau melewati poros atau melewati capillarity. Jadi pada saat melewati katup tersebut terjadilah penurunan suhu. Jadi suhunya mengalami penurunan dan ini terjadi saat nilai tekanan mengalami reduksi atau pengurangan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah jika suhu meningkat saat tekanan menurun disebut efek negatifnya. Jadi ada efek positif, kemudian ada efek negatif. Nah, beda lagi kalau di efek negatif ini suhu mengalami peningkatan. Kalau tadi suhu mengalami turun saat tekanan menurun, tapi di bagian ini suhunya naik, temperaturnya naik ketika tekanannya turun. Ini yang membedakan adalah gas yang dipergunakan. Kalau yang positif ketika menggunakan nitrogen dan oksigen, dan negatif pada saat menggunakan hidrogen atau helium. Jadi ketika menggunakan hidrogen atau helium pada saat eh, melewati pulp atau katup tersebut, ketika tekanannya turun, maka suhu dari gasnya ya, gas hidrogen atau helium ini temperaturnya mengalami peningkatan. Ya, ini efek ini bisa dimanfaatkan dalam proses cooling, proses pendinginan dan refrigerasi, alat pendingin ya atau refrigeran, di mana throttling digunakan untuk menurunkan suhu fluida refrigeran tanpa memerlukan atau membutuhkan kerja mekanis dari luar. Jadi untuk menurunkan suhu ya bisa menggunakan atau memanfaatkan katup tersebut. Untuk yang di virtual Zoom suaranya stabil ya, jelas terdengar. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kemudian yang selanjutnya aplikasi dalam sistem pendingin di bagian ini yang katup tersebut. Yang pertama ini bisa dipergunakan di sistem yang menggunakan cycle Rankine, siklus Rankine. Nanti kalau misalnya ada yang PKL ya atau praktek kerja lapangan di turbin uap PLTN ya, pembangkit listrik tenaga uap PLTU, itu nanti bisa melihat katupnya secara langsung ya. Nah, tapi prinsipnya cara kerjanya ya seperti ini. Jadi nanti bisa dilakukan analisis dengan menggunakan siklus Rankine. Kemudian di bagian yang selanjutnya di siklus refrigerasi dalam bentuk cair bertekanan tinggi dilewatkan melalui katup
yang menyebabkan adanya penurunan tekanan dan menyebabkan sebagian cairan ini ada yang berubah menjadi uap sehingga dihasilkanlah campuran yang lebih dingin suhunya. Jadi campurannya lebih dingin karena disebabkan oleh turunnya suhu. Yang berikutnya dalam siklus Rankine, throttling digunakan untuk mengatur tekanan uap. Jadi throttling ini atau gambar ilustrasi ini bisa dipergunakan untuk mengatur tekanan uap sehingga dapat dikondisikan sebelum memasuki turbin. Kemudian yang selanjutnya melakukan analisis energi dan massa. Nah, untuk throttling atau katup ini ya, ini katup eh, ini bisa dipergunakan untuk melakukan analisis energi dan massa berdasarkan hukum kekekalan massa. Jadi kekekalan massa itu ya massa yang masuk di dalam sistem itu sama atau nilainya sama dengan massa yang akan keluar dari sistem. Itu ada hukum kekekalan massa atau yang biasa dikenal dengan nama konservasi massa ya. Hukum kekekalan massa atau konservasi massa dan hukum kekekalan energi atau konservasi energi, laju massa fluida yang masuk harus sama dengan laju massa eh, fluida yang keluar. Selanjutnya energi total persatuan massa khususnya dalam bentuk nilainya itu adalah nilai entalpi dengan nilainya tetap konstan. Jadi nilainya tidak mengalami perubahan. Kemudian tak ada konversi energi menjadi kerja atau panas secara langsung, namun energi dalam bentuk tekanan diubah atau dikonversi menjadi panas yang terjadi atau panas yang meningkat di dalam fluida tersebut. Ya, lalu apa yang bisa disimpulkan dari throttling ini untuk konsep di termodinamika? Yang pertama, throttling itu merupakan tools ya atau alat. Kalau dilihat hubungannya nanti berhubungan dengan steam turbine, ada sistem yang saling terhubung. Fungsi dari katup ini merupakan perangkat yang memungkinkan atau bisa memberikan efek untuk bisa menurunkan nilai tekanan. Jadi nilai tekanannya itu bisa dikontrol menggunakan katup tanpa melakukan kerja atau pertukaran panas ke lingkungan. Itu fungsi dari yang ini ya, katup atau throttling tersebut. Dengan prinsip entalpi konstan, proses throttling sangat berguna dalam aplikasi yang membutuhkan nurunin suhu atau menurunkan tekanan seperti dalam sistem pendingin atau pengkondisian udara atau yang biasa dikenal dengan AC ya, air conditioner. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada ya. Jadi itu fungsi dari
katup yang dipasang di sistem yang nantinya bisa dianalisis secara termodinamikanya. Kenapa? Gimana? Yang ini efek Joule Thomson sama yang ini ya. Oke, berarti dua ini ya. Nah, yang pertama ini dari yang atas dulu ya. Jika fluida mengalami penurunan suhu, mengalami penurunan suhu. Nah, kemudian throttling, ini kan throttling valve ya. Nah, throttling valve-nya itu ada tiga jenis. Yang pertama unadjustable valve, berarti katupnya itu bisa dibuka misalnya bukaan 10 derajat. Bayangkan sama seperti kayak keran air ya. Jadi kalau kayak keran air apa yang bisa diputar itu kan ada bukanya 10, 20 atau 90. Itu yang pertama. Kemudian poros berarti eh, bentuknya itu berupa pori-pori. Jadi ya kalau pori-pori itu ya bayangkan seperti spons atau busa di bagian di bagian ini ya. Nah, di bagian ini pasang busa. Kemudian capillarity tube ya nilai apa? eh, Salurannya berupa kapiler yang umumnya ya bisa sekitar 1 mili yang apa saluran kapilernya. Kemudian pertanyaannya terhadap ini ya efek Joule Thomson positif. Positif penjelasannya jika fluida mengalami penurunan suhu. Jadi kalau misalnya ini masuk apa nih nitrogen ya N2, temperaturnya T1 ya, T inlet ya. Temperaturnya misalkan 100 Celcius masuk ke sini dan keluarnya di sini kan. Nah, berarti T2-nya misalnya karena dia turun dari 100 menjadi berapa? Misalnya jadi 80 Celcius. Turun. Berarti dia masuk dalam kategori Thomson positif. Nah, sama halnya juga dengan ini. Ketika dia melintasi masuk ke poros plak yang media berpori ya. Masuknya sama juga N2 nitrogen. Temperaturnya T1 100 Celcius dan keluar di sini jadi 80 Celcius. Kemudian yang ini N2 masuk ya, N2 T1-nya 100 Celcius dan di bagian ini 80 Celcius. Ya. Itu adalah Joule Thomson positif untuk fluidanya gas ideal yang digunakan gas nitrogen atau oksigen. Nah, pertanyaannya yang throttling valve yang mana? Ya tergantung mau pakai yang mana. Kalau misalnya dia turun berarti masuk ke Thomson positif. Bisa. Kan fluida misalnya fluida nitrogen kan nggak bisa memilih, oh saya nggak mau melewati poros media, apa poros media berpori ya. Ya kalau dialirkan ke maksudnya ke saluran ini ya ngalir aja. Masuk 100 melewati zona ini ya, zona berpori turun jadi 80.
Kemudian nitrogennya dimasukkan ke mana? Ke sini ya. 100, terus karena melewati pipa yang 1 mili, diameternya sekitar 1 mili, suhunya turun jadi 80. Itu Thomson positifnya. Nah, pulp itu katup. Katupnya ada yang tipenya bisa diatur, ada tipenya yang berpori. Berpori kan juga macam-macam. Ada yang misalnya pori-porinya 0,5 mili, ya tergantung sponnya yang dipasang. Sama seperti membayangkan apa, penyaring air kan, ada yang air air tanah ya, atau air ledeng atau air keran kan ada. Ya kalau misalnya banyak lumpur ya tinggal ganti porosnya, apa, media berporinya yang lebih rapat lagi, atau itu dibuat lebih rapat lagi dan sesuai dengan keperluan. Nah, sebetulnya ini sama A, B dan C, fungsinya katup juga. A itu katup yang bisa membayangkan seperti keran air, bisa di los 360 derajat putarannya, atau 90 derajat atau 180. Kalau ini poros media yang berpori, ya itu juga bisa ditentukan mau mau memilih poros yang halus, poros yang kasar, atau yang medium. Kemudian capillarity-nya juga bisa divariasikan, mau yang 1 mili atau 0,5 mili. Yang dilihat adalah efeknya. Jadi yang dilihat itu adalah efek penurunan suhu. Kalau ini efeknya suhunya meningkat. Yang satu turun, yang satu suhunya naik. Jadi kalau ini penurunan suhu, ini misalnya ini P, dan apa, penurunan suhu ya, penurunan suhu misalkan ini adalah T ya. Ini T, kemudian ini juga sama, ini T, yang ini P tekanan, dan ini P. Jadi kalau diterjemahkan, ini P-nya ke bawah berkurang ya. Kemudian temperaturnya naik. Kalau yang ini P-nya turun, tekanan ya, tekanan turun, tapi T-nya suhunya meningkat dia. Suhu meningkat saat tekanan turun. Jadi fungsinya sama ininya. Penurunan suhu, suhunya ini suhu ya, suhunya penurunan suhu, tekanan tekanan berkurang. Tekanan berarti tekanan berkurang, ini ini suhunya turun ya. Kalau turun ke bawah, berarti ini ke bawah. Kemudian yang bawahnya itu suhu meningkat, ini tanda panahnya ke atas, tekanan turun. Yang ini. Yang yang mengalami perubahan ya apa? Tanda panahnya untuk nilai suhunya.
Nah, pengaruh itulah yang atau efek ya, dampak atau efek dari namanya positif dan negatif ini yang dipergunakan di pendingin refrigeran, di mana throttling digunakan untuk menurunkan suhu fluida refrigeran tanpa memerlukan kerja mekanik tambahan. Ya, nah ini kalau dilanjutkan lagi ini ada mata kuliah namanya HVAC, mata kuliah pilihan ya. Tapi ketemu lagi dengan saya, Heat Ventilating Air Conditioning. Ya, base-nya dari ini, dari termodinamika. Oke, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, mudah ya untuk apa pulp atau throttling tersebut. Kemudian kalau tidak ada apa eh, pertanyaan atau diskusi yang mau ditanyakan, ya kalau tidak ada pertanyaan, feedback dari apa perkuliahan ya untuk pertemuan ini yang pertama adalah tadi di eh, slide-nya untuk share screen-nya yang di virtual Zoom bisa masuk sudah keluar ya. Coba. Nah, yang pertama adalah di bagian ini tadi diceritakan mengenai kinetik ya, energi kinetik yang terjadi pada turbin. Tadi membahas mengenai turbin uap, steam turbin. Yang menjadi pertanyaan, hitunglah berapa energi kinetik uap saat uh, steam atau uap tersebut masuk ke dalam sistem. Di dalam sistem tersebut ada turbin. Jika diketahui nilai V1 nilainya 50 meter per second, ini kecepatan fluida masuk, massa uap tidak diberikan dengan asumsinya itu massa uapnya nilainya 1 kilogram. Kemudian hitung berapa energi kinetik uap saat keluar dari turbin. Jadi uapnya, kalau tadi ini uapnya masuk, kemudian uapnya keluar dari turbin, jika diketahui nilai eh, keluarnya itu 180 meter per second dengan asumsi bahwa massa uapnya 1 kilogram. Lalu yang selanjutnya nilai perubahan perubahan energi kinetik. Jadi energi kinetik ini bisa saja mengalami perubahan. Energi kinetik yang pertamanya itu nilainya 1250 joule dan energi kinetik yang kedua 16.000 ya. Artinya mengalami peningkatan dari 1250 joule
bertambah menjadi 16.200 joule. Hitung berapa perubahan energi kinetik uap saat melalui atau melewati turbin uap tersebut. Jika data yang diketahui nilai energi kinetik 1 dan energi kinetik 2-nya nilainya 1.250 dan 16.200 joule. Kemudian hitung energi potensial. Nah, ini di bagian ini berbeda ya. Kalau yang tadi mencari energi kinetik, ini mencari nilai energi potensial uap. Energi potensial uap saat masuk dan keluar dari turbin serta perbedaan energi potensialnya. Jika Z itu tadi menceritakan ketinggian ya, tingginya 10 eh, Z apa Z1 ya 10 meter, Z2-nya 6 meter dengan nilai G, G itu gravitinya 9,81 meter per second kuadrat dengan massa uapnya itu 1 kilogram. Yang ditanyakan adalah nilai energi potensialnya. Kemudian yang terakhir hitung kerja total. Ini kerja total yang dilakukan oleh turbin. Hitung kerja total yang dilakukan oleh turbin dalam waktu 1 jam. 1 jam itu berapa? 3.600 second ya. 3.600 detik. Ya. Jika daya keluar turbin adalah 5 megawatt. Nah, ini adalah nilainya 5 megawatt itu sama saja dengan 5 out ya, 5 kali 10 pangkat 6 watt. Mega ke ini ya, ke watt itu 5 kali 10 pangkat 6. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini serah cukup ya untuk hari ini untuk mata kuliah termodinamika. Kemudian di bagian selanjutnya adalah saya akan input absen kehadiran ya atau absen masuk untuk mata kuliah termodinamika kelas ini apa? Kelas B ya. Nah, di bagian ini adalah kelas B. Kelas B ini ya. Ini kelas B yang pertama ini kelas B ya. Kelas B yang pertama Cindy Melanie Putri ada Halo Bapak, apa? saya izin masuk dari Zoom. Mana ada nggak? Halo Pak, Cindy, iya saya masuk dari Zoom Pak, soalnya saya lagi sakit flu jadi belajar dari rumah. ya. Berarti ada ya. Ya Pak, Kemudian Fajar Aditya, lalu Muhammad Rizky Akbar, Putri Maharani. Ini siapa? Joseba Juan Valeron. Ada?
Joseba. Saya lewat Zoom, Pak. Oke, berarti di Zoom. Kalisa Nada Putri. Kemudian Fahrul Rizal Ramadan. Oke. Kemudian Fadil Muhammad. Ada siapa? Fadil Muhammad. Hadir, Pak. Oke, kemudian Fabio Akbar Alexa. Hadir Pak di Zoom. Oke, kemudian Diki Kurniawan. Muhammad Raka. Hadir Pak di Zoom Pak. Kemudian Muhammad Hussein Al Fikri. Hadir Pak, saya via Zoom. Oke, kemudian Ahmad Rizky Bahtiar. Ada Ahmad Rizky Bahtiar ya? Nggak ada ya? Kemudian Muhammad Dian Fakhri. Hah? Ada Fakhrullah Makmun Ramadan. Oke. Kemudian Rajwa ya. Ada Rajwa? Nggak ada ya, Rajwa. Lalu yang berikutnya Vanel Ignatius. Ada Vanel Ignatius Sihombing? Nggak ada ya? Ada Oke, Pak, ada. Ada. Ada Pak. Kemudian Akdan Rafib. Hadir Pak. Ada. Hadir Pak. Lalu Margaret Madeline. Ada. Hadir Pak, via Zoom. Arya Fakri. Muhammad Haidar Faras. Rahmat Aji Syawal. Ada. Rahmat Aji Syawal. Ada ya? Bagus Sajiwo. Brian Zandermus. Hadir Pak melalui Zoom. Oke. Kemudian M. Rido Hafiz Adinata. Hadir Pak di Zoom. Oke, kemudian Muhammad Khairi Ramzi. Dilan Geranata. Nadia Prasna. Ada Nadia Prasna Pasu Sanda. Oke, nggak ada. Kemudian Naufal Zaki. Hadir Pak. Oke. Muhammad Hafid Yusro. Ada Muhammad Hafiz Yusro? Nggak ada ya? Kemudian Muhammad Raka Angkasa. Hadir Pak. Lalu Maulana Ihsan Ardiansah. Ya, itu adalah absensi kehadiran untuk kelas B ya. Mata kuliah termodinamika. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan dari yang di virtual Zoom maupun yang di offline, mungkin saya rasa cukup untuk hari ini mata kuliah termodinamika. Nanti bisa membaca lebih banyak lagi ya, mengeksplor lebih banyak lagi dari buku e-book atau dari artikel atau dari jurnal untuk mata kuliah tersebut. Karena tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup di sore hari ini untuk mata kuliah tersebut. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.